sesuatu yang detail. Ada seorang ulama yang beliau menjadi rujukan dalam pendidikan Islam. Namanya Sayyid Naqib Al-Abbas. Beliau sebetulnya orang Bogor, ya, habib dari Bogor, kemudian hari ini tinggal di Malaysia dan sudah punya kewarganegaraan Malaysia. Beliau sangat serius untuk membahas tentang itu. Ketika diceritakan oleh muridnya, dia diceritakan langsung oleh muridnya, namanya Dr. Wito, beliau menceritakan di satu majelis Syekh Naqib Al-Abbas ini mendapati ada salah seorang muridnya yang datang terlambat. Kemudian beliau langsung menyampaikan, "Yuk datang, jalannya dari sana, kemudian ke sana, kemudian ke sana, kemudian nanti dulu di sini." Ya. Jadi luar biasa beliau memperhatikan tentang detail hal dalam belajar. Nah, ketika seseorang itu memperhatikan sesuatu yang detail, maka dia akan mendapatkan barokah. Makanya sesuatu itu menjadi mahal ketika memperhatikan sesuatu yang detail. Ya. Sering saya biasanya mengibaratkan tentang sebuah penginapan atau hotel. Hotel yang biasanya biasa-biasa atau murah, katakanlah, dia itu hanya menyediakan handuk di dalam kamar. Tapi semakin mahal itu ada lagi yang disediakan tuh. Ada korek telinga, kemudian ada yang untuk cukur kumis, kemudian macam-macam. Semakin mahal semakin detail disediakan oleh hal tersebut. Kenapa? Memang orang yang memperhatikan sesuatu yang detail dia akan mendapatkan banyak hal. Imam Syafi'i itu sangat memperhatikan terkait dengan hal itu. Dan Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabat mengajarkan kepada murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya mengajarkan kepada murid-muridnya lagi. Dan ulama-ulama yang hebat biasanya memperhatikan tentang sesuatu yang detail, ya, sesuatu yang sangat detail. Wahyu sebuah ijtihad, kemudian kesungguhan seseorang dalam belajar itu menjadi poin yang sangat luar biasa penting bagi kita. Kenapa? Karena kalau dia tidak bersungguh-sungguh dalam belajar, ilmu itu akan menolak. Tapi terkadang kesungguhan itu ada titiknya sehingga kita itu bisa sungguh-sungguh. Ya, ketika seseorang itu menemukan titiknya, dia akan bersungguh-sungguh. Makanya di sini kita dapat subhanallah. Kadang-kadang ada orang yang titiknya itu ketika menemukan guru yang luar biasa, dia pasti bersemangat dalam belajar. Kemudian ada orang yang menemukan titiknya karena dia kesukaannya pada ilmu bahasa misalnya. Dia semangat luar biasa dikaji. Ya. Kadang-kadang bahkan titiknya itu tidak tidak mesti, atau kadang-kadang ada orang misalkan dia menemukan tentang belajar tentang ilmu bahasa Arab. Orang yang belajar ilmu bahasa Arab, dia punya maksud tujuan tersendiri. Ya. Kalau kita sebagai seorang Muslim tentunya tentang apa? Tentang agama. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau menyampaikan, "Ta'allamul lughatal arabiyyah fa innaha nisfu min dinikum." Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab karena dia adalah setengah dari agama kalian. Kemudian ada lagi pepatah Arab mengatakan, "Man 'alima lughata qaumin salima min makrihim." Orang yang mau mengetahui, memahami bahasa satu kaum, dia akan selamat dari kejahatan kaum tersebut. Ya. Biasanya orang-orang yang belajar bahasa Arab dengan maksud ini adalah orang-orang yang ingin pergi ke Arab, umroh, kemudian belanja di sana dapat murah. Karena apa? Pengen ngomong bahasa Arab, masya Allah. Pedagangnya bahasa Arab, kalau saya ngomong bahasa Arab bisa dapat murah nih. Ternyata ketika datang pedagangnya ngomong bahasa Indonesia. Jadi jaga-jaga mereka bahasa Indonesia. Haji Indonesia, haji murah ini murah. Pakai uang Jokowi, luar biasa. Nah, kesungguhan itu seseorang ingin belajar ketika dia menemukan titiknya. Kalau kita tentunya ketika kita ingin belajar Al-Quran, karena memang ini tuntunan kita suci kita. Kita wajib hukumnya untuk mempelajari apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka ketika kita paham bahwa Al-Quran itu menjadi penting, maka hendaknya kita berupaya mengupayakan diri kita, bahkan sedikit memaksa diri kita untuk mempelajari apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena ini bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Seseorang wajib hukumnya membaca Al-Quran.
setiap harinya, setidak-tidaknya adalah ketika dia itu melaksanakan sholat. Karena apa? Di dalam sholat kita membaca ayat Al-Quran dari wajib hukumnya membaca surat Al-Fatihah. Sementara surat yang lain sebenarnya memang sunnah, tetapi ketika seseorang itu ingin menyempurnakan, maka dia hendaknya juga menghafalkan beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim atau surat yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Kesungguhan kita dalam belajar memahami alhamdulillah. Sekarang yang kita mendapati satu fenomena yang alhamdulillah patut untuk kita syukuri, bahwa kajian-kajian di masjid terutama yang ada di kota-kota besar kan ramai sekarang, terutama di daerah Jabodetabek. Saya mendapati itu pengajian-pengajian ramai sekali, alhamdulillah. Ya. Jadi setiap subuh terutama hari Ahad hampir pasti masjid-masjid besarnya itu ada kajian di sana. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Depok itu ada kumpulan satu perumahan yang kita tahu itu perumahan yang tinggal di sana banyak pensiunan-pensiunan, entah pensiunan dari berbagai institusi, dari berbagai macam pekerjaan. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan masjidnya begitu makmur. Masjidnya begitu makmur, setiap hari ada kajian, bahkan ada satu tempat sampai kita pensiun tapi seminggu ini gak ada liburnya Pak Ustaz. Wah luar biasa. Liburnya cuma diselingi apa? Selingi puasa sunnah katanya. Kalau di hari puasa sunnah gak ada kajian libur. Nah, tapi lainnya subhanallah selalu ada. Artinya apa? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fenomena yang sangat baik ada di Indonesia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita juga menghidupkan sunnah seperti ini. Ada kesungguhan kita dalam belajar agama. Tidak ada kata terlambat. Seseorang yang belajar dari kecil, alhamdulillah dia mendapatkan barokah dari sabda Nabi, nasya'a fi ibadatillah. Seseorang yang tumbuh kembangnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang sudah tua dia tetap bersemangat dalam belajar ilmu agama. Kita yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, "Khairun-nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya dan baik amalnya. Jadi subhanallah tidak ada kata terlambat. Pensiun itu di pekerjaan, ibadah tidak ada pensiunnya. Ya. Jadi subhanallah ini adalah hal yang penting untuk kita sama-sama pahami. Kemudian yang keempat, bulwah. Bulwah itu adanya fokusnya seseorang. Tapi tafsir sebetulnya adalah dirham. Dirham itu apa? Bekal. Itu bagi orang yang talibul ilmi ya Pak. Orang yang belajar menuntut ilmu, dia perlu memerlukan bekal. Makanya orang yang membekali orang yang menuntut ilmu pahalanya besar. Ada seorang ulama di Syria sana namanya Abdurrahman Al-Hafar. Abdurrahman Al-Hafar. Hafar itu kan artinya penggali kuburan. Penggali kuburan. Abdurrahman ini beliau adalah seseorang yang beliau menggali kuburan. Kemudian beliau mendapatkan itu dari pekerjaannya. Beliau menggali kuburan. Kemudian ketika beliau satu waktu beliau menggali kuburan, beliau langsung pingsan. Ya. Kenapa pingsan? Beliau pokoknya tidak bisa diceritakan yang pertama itu, karena beliau saking kagetnya, itu langsung pingsan. Kemudian seminggu kemudian beliau menggali kuburan, mendapati hal yang sama yang pertama. Kalau yang kedua tadi tidak pingsan. Karena apa? Karena beliau sudah ada pemahaman yang pertama tadi. Kemudian dia langsung penasaran cari tahu. Ya, cari tahu. Kuburan pertama ini siapa? Kuburan yang kedua siapa? Ternyata kuburan yang pertama yang digali itu adalah kuburannya seorang alim ulama. Ya, seorang tokoh besar. Ya, seorang yang keilmuannya diakui. Ya, karena kesolehannya, keilmuannya, kemudian ketawaduannya. Kemudian ini talibul ilmi. Kemudian yang kedua, ini kuburannya siapa? Ini orang yang membiayai adiknya tadi atau keluarganya tadi itu belajar. Maka setelah itu beliau langsung gantung sepatu dari profesinya menjadi tukang gali kuburan itu. Beliau bergiat untuk apa? Mencari ilmu agama. Sehingga beliau menjadi seorang ulama yang sangat diakui tentang kepakaran keilmuannya di dalam ilmu syariat. Jadi luar biasa antara orang yang menuntut ilmu agama kemudian orang yang membekali orang yang belajar itu pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Makanya kita dapati ulama-ulama terdahulu itu biasanya
Di antara mereka ada orang-orang kaya, yang dia itu adalah seorang ulama. Yang sangat terkenal tentunya adalah siapa? Imam Hanafi. Ya. Imam Hanafi itu orang kaya luar biasa di Irak sana. Beliau itu seorang pengusaha tekstil. Ya. Orang pengusaha tekstil. Beliau mengajar. Pulang-pulang, selesai mengajar, santri-santrinya itu murid-muridnya dikasih uang, Pak, dikasih apa ongkos sama Imam Hanafi. Makanya yang konsep tentang beasiswa banyak ulama mengatakan itu yang pertama menerapkan ini Imam Hanafi ini. Jadi sekolah yang memberikan beasiswa kepada santri-santrinya atau murid-muridnya itu luar biasa. Makanya Imam Hanafi itu kalau kita melihat tentang belajar tentang ilmu ekonomi syariah, paling banyak pendapat-pendapatnya itu merujuk kepada Imam Hanafi. Karena beliau yang banyak bermuamalah tentang hal itu, ya, tentang hal itu. Jadi Imam Hanafi ini luar biasa tentang, terutama bahasa tentang itu. Tadi kembali bahwa syarat seseorang itu bisa mendapatkan ilmu agama adalah adanya bekal. Karena memang perjalanan menuntut ilmu itu membutuhkan bekal yang luar biasa berat, ya, luar biasa banyak, luar biasa besar. Ya. Tetapi memang itu hal yang semestinya ada dan perlu untuk diupayakan. Saya membayangkan kemarin kita dapat beasiswa Pak Oman. Saya bayangkan saya dapat beasiswa alhamdulillah dari Kementerian Wakaf Oman sana. Kita dibiayai itu dari mulai Merauke, tiket Merauke Garuda ke Jakarta. Kemudian dari Jakarta ke Oman sana, PP. Kemudian di sana dijamin kita kalau orang yang bayar, karena ada beberapa mahasiswa teman-teman yang bayar itu cukup mahal, ya, cukup mahal, ribuan $. Itu beasiswa. Saya hitung itu luar biasa. Satu orang untuk masa cuma 2 bulan atau 1 bulan lebih itu kira-kira 50 juta. Ya. Besar nggak? Besar, Pak. Ya. Besar. Kemudian dibiayai oleh orang-orang sana berapa banyak itu? Apalagi Azhar Mesir itu ada dihitung itu. Mahasiswanya itu puluhan ribu. Ya. Puluhan ribu. Mungkin setengahnya beasiswa. Beasiswa untuk biaya hidup, tapi semua mahasiswa yang belajar di Azhar pasti gratis. Kenapa? Karena dibiayai oleh Kementerian Wakaf. Artinya apa? Memang pendidikan itu luar biasa membutuhkan support yang sangat luar biasa besar, ya, luar biasa besar. Tapi kita meyakini bahwa itu adalah bagian dari cara Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan ilmu itu sendiri. Dia diupayakan dengan effort yang besar, kemudian dia insya Allah akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perlu. Kemudian yang selanjutnya adalah irsyadul ustaz. Wa irsyadul ustaz artinya adalah ada bimbingan dari guru. Maka ketika kita mengaji bahwa ilmu itu kan bersanad. Bersanad itu artinya apa? Dia diambil yu'khad min aqwahir rijalan min kutub. Bahwa ilmu yang paling afdal itu adalah diambil dari lisannya para ulama. Bukan dari bututnya atau perutnya buku. Maksudnya apa? Guru itu menyampaikan dari apa yang ada di dalam kitab. Maka seseorang itu mengambil dari apa yang disampaikan oleh guru, tetapi tidak boleh meninggalkan kitab. Ya. Dia tetap harus memegang kitab. Makanya kenapa tradisi pesantren itu menjadi kuat adalah karena seorang kiai itu memegang kitab, santri memegang kitab. Sehingga kalau dua-duanya memegang kitab, tidak ada yang bohong di situ. Ya. Guru nggak bisa bohong. Kenapa? Karena santri juga memegang kitab. Maka wajib hukumnya kita itu ketika mengajar misalkan terutama untuk para santri, kalau bapak-bapak insya Allah enggak. Ini maksudnya dalam kehidupan santri. Kenapa? Karena apa? Ilmu itu harus dibimbing oleh para guru, para asatidz, ya, para asatidz. Orang yang belajar sendirian, maka apa kata ulama? Fasyaitanu syaitu. Maka setanlah yang menjadi syekhnya. Jadi kalau orang itu santai dia belajar sendiri, wajah orang merasa hebat, padahal ada kesalahan di situ. Satu dua kesalahan. Kalau dia belajar asik dengan kesendiriannya, maka dia tidak ada yang membenarkan kesalahannya. Maka kalau kita lihat yang luar biasa, di antara tradisi yang ada di dalam belajar ilmu syariat itu, sampai dengan bacaan, nahwu sorohnya itu menjadi perhatian. Nahwu sorohnya menjadi perhatian. Karena kadang-kadang kenapa ini kasroh, kenapa ini tanwin, kenapa